Five nampaknya tak henti-hentinya dihinggapi masalah hak asuh Bilqis Emilski, anak sematawayangnya. Kemarin, Five mengadukan Iwan Setio Budiman, mantan suaminya, ke Komnas Perlindungan Anak karena sejak bercerai, Five merasa Iwan menghalangi aksesnya untuk bertemu dengan Bilqis. Entah mengapa, sejak palu cerai diketuk, Bilqis sudah berada di bawah asuhan Iwan. Padahal secara hukum hak asuh sama Luna itu kan suami istri, sementara Luna lebih jatuh cinta, dia punya tambatan hati yang lain, orang yang lain, yaitu Christian. Nah, jadi ini cerita tentang bagaimana cintanya Christian digantung dan sosok si Melly penyanyinya itu menjadi suara hatinya Christian. Jadi gue sini sebagai cowok yang selingkuh dengan seorang wanita yang sudah punya pasangan atau suami, tapi si wanita itu juga menggantungkan hubungannya dengan suami itu. Cuman gue juga menggantungkan hubungan selingkuh gue dengan cewek itu. Jadi saling mengambangi aja lah ya, Pak. Melalui syuting video klip ini, Melly menemukan pengalaman yang belum pernah ia jumpai seumur hidupnya. Jadi ini juga pertama kali saya naik Metro Mini. Ternyata dalamnya tuh kayak gitu. Terus pertama kalinya saya duduk di sebelah Christian. Nanti di sebelah Darius, sebelah Luna Maya, senang banget ya pastinya. Dan asik aja gitu travel gitu dengan karakter yang berbeda-beda dari mulai jadi anak SMA, jadi anak gaul, jadi kasir toko buku. Melakoni peran dalam video klip jelas berbeda saat melakoni peran dalam layar lebar atau sinetron. Perbedaan itu dirasakan betul oleh Christian. Meski begitu, Tian cepat beradaptasi dengan perannya. Mungkin saja ada faktor pengalaman pribadi yang mempengaruhi Tian bisa menjiwai perannya dengan cepat. Kayaknya sih pernah lupa mendadak ingat. Ya nggak menggantungkan banget sih, cuman ya pernah deh gue dulu waktu pacaran, terus gue udah agak gimana gitu, agak setengah-setengah, cuman gue nggak bisa mutusin orangnya, maksudnya gue nggak berani mutusin cewek, jadi gue gantungin dikit sampai dia yang mutusin gue. Pemirsa, Hengky Kurniawan dan Lucky Wijanarko memusatkan peringatan Hari Pahlawan di Surabaya. Selain mereka, Guru Soekarno Putra juga menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Kota Pahlawan. Lucky yang sudah lama tidak mengikuti upacara bendera merasa semangat nasionalisme bangkit saat ia mengikuti detik-detik peringatan Hari Pahlawan. Dan kira-kira apa saja yang akan mereka lakukan untuk meneruskan perjuangan dari para pahlawan? Pemirsa, inilah liputan selengkapnya. Kota Surabaya menjadi saksi sejarah peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Awak Gospot meliput peringatan Hari Pahlawan di Surabaya. Hengky Kurniawan dan Lucky Wijanarko juga memperingati detik-detik Hari Pahlawan di Surabaya. Selain mereka, hadir pula Guru Soekarno Putra. Tiap tahun, guru selalu memusatkan peringatan Hari Pahlawan ke Kota Pahlawan ini. Sebelum digelar upacara peringatan Hari Pahlawan, malam harinya guru menghadiri malam renungan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa yang diadakan tepat pukul 12 malam. Kenangan ya nostalgia. Dan juga mengingatkan ini kita pada sejarah Zoom dikit dong. yang oleh Bung Karno dikatakan jangan lupakan sejarah gitu. Itu selalu teringat, terngiang-ngiang, dan saya juga dapat mungkin menghayati ya bagaimana dahulu kita para Tanggal 10 November, guru menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar di halaman kantor Gubernur Jawa Timur. Selain dihadiri para pejabat dan veteran Republik Indonesia, Lucky juga tampak mengikuti upacara ini. Kehadiran Lucky diundang oleh komunitas pencinta motor gede di Surabaya. Sudah lama Lucky tidak mengikuti upacara bendera. Jiwa patriotismenya bangkit saat mengenang jasa para pahlawan. Jujur udah lama banget gak ikut upacara bendera yang pasti. Dan yang terakhir tuh zaman sekolah waktu itu kan. Terus sekarang bisa ikutan upacara bendera lagi, bisa bareng-bareng dengan berbagai orang yang penting ya sebenarnya. Itu membuat maksudnya semangat aja gitu. Semangat aja dari sisi saya memang mungkin ikut serta di dalamnya tuh menambah semangat aja gitu. Sirinenya
itu yang harus bener-bener itu paling terasa itunya aja. Pada saat sirine bunyi itu kayaknya kita udah ngerasain bahwa ingat ya kayak kan kita kan belum pernah belum pernah ngerasain zaman perang kan seperti apa kan. Tapi kalau kita ngerasain film apa segala macam kita rasain itu sirine tuh bener-bener hati tuh pasti langsung jedek. Kadang-kadang kita kan suka lupa dengan hal-hal bahwa negeri ini kan didasarin sama pahlawan, berbagai macam pahlawan. Ada yang ikut perang, ada yang membantu segala macam, ada yang dari diplomatiknya segala macam itu kan banyak gitu. Seusai upacara, Lucky dan rekan-rekannya pawai keliling kota Surabaya. Sebagai generasi muda, harus menyumbangkan subangsihnya bagi negeri ini. Hanya dengan cara demikian, kita meneruskan perjuangan para pahlawan. Yah, begitulah. Kendati Hengki Kurniawan tak bisa mengikuti jalannya upacara, bukan berarti semangat nasionalismenya lantas memudar. Dengan peringatan Hari Pahlawan, Hengki selalu diingatkan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya nyata. Kemerdekaan ini kan kita raih bukan pemberian, bukan hadiah dari Jepang atau mungkin hadiah dari Belanda, tapi perjuangan pahlawan kita. Jadi 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan ini memang harus benar-benar kita peringati gitu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Maka dari itu, sebagai penerus bangsa, kita harus terus membangun bangsa ini dengan caranya masing-masing. Hengki yang punya kebolehan berakting dan sangat mengidolakan Soekarno, bertekad untuk tidak mengecewakan jasa para pahlawan. Mungkin seperti dekat sama rakyat. Jadi kalau misalnya buat gue pribadi ya gue berusaha untuk dekat sama siapapun. Artinya gue nggak mandang gue bergaul sama siapapun. Misalnya kayak di lokasi syuting gue bergaul sama kru sama semuanya. Jadi gue nggak membeda-bedakan. Pemirsa, sejak bercerai, Faifi bermasalah dengan Iwan, mantan suaminya, atas hak asuh Bilkis, anak sematawayang mereka. Karena merasa selama ini aksesnya untuk bertemu Bilkis dihalangi, kemarin Faifi mengadukan Iwan ke Komnas Perlindungan Anak. Dan kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Pemirsa, inilah liputan selengkapnya. Faifi nampaknya tak henti-hentinya dihinggapi masalah hak asuh Bilkis Emilski, anak sematawayangnya. Kemarin, Faifi mengadukan Iwan Setio Budiman, mantan suaminya, ke Komnas Perlindungan Anak karena sejak bercerai, Faifi merasa Iwan menghalangi aksesnya untuk bertemu dengan Bilkis. Entah mengapa, sejak palu cerai diketuk, Bilkis sudah berada di bawah asuhan Iwan. Padahal secara hukum hak asuh belum diputuskan. Banyak sekali kendala yang aku nggak bisa ketemu anak, entah itu kalau ke sana harus bawa teman, harus bawa bodyguard, karena terus terang memang karena saya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu ada rasa ketakutan tersendiri untuk menemui anakku tanpa membawa siapapun gitu. Faifi tampaknya sudah memendam kerinduan yang teramat sangat untuk bertemu dengan Bilkis. Namun sayangnya, hingga kini belum ada kompromi soal pola asuh dan pembagian jatah waktu untuk bertemu Bilkis. Lebaran lalu, Faifi dijanjikan untuk bertemu dengan Bilkis. Akan tetapi, pertemuan itu tak pernah kesampaian. Saya saking excitednya, saya terlalu senang. Saya berpikir bahwa mungkin itu bulan Ramadan ya, dia mau berbuat baik. Tapi ternyata ketika saya datang ke sana, pintu terkunci rapat. Nggak ada orang di sana, diketok bolak-balik juga nggak dibukain. Nah, kalau kasusnya Faifi dengan saudara Iwan ini, karena ditutup aksesnya, ibu kandung seakan-akan bertemu seperti bertemu di pasar saja, maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak karena menutup akses. Karena ibu Faifi ini berhak untuk bertemu, kecuali ibu Faifi secara medis dinyatakan punya penyakit jiwa. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya Bilkislah yang jadi korban atas perselisihan yang terjadi antara Faifi dan Iwan. Bukankah Bilkis masih sangat membutuhkan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya? Maka dari itu, sebagai orang tua, Faifi dan Iwan harus menanggalkan ego permasalahan pribadinya mereka semata-mata demi masa depan Bilkis. Seminggu setelah Lebaran itu, saya datang ke sana. Saya terus terang nggak telepon dulu, nggak janjian dulu. Karena saya takutnya akan bawa pergi lagi itu anak.
Saya bahagia sekali ternyata anak saya masih mengingat saya. Padahal anak saya sudah tidak bertemu dengan saya dari bulan April.